Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu yang seperti apa sih ya? Fungsi kuadrat itu berarti fungsi ya yang bentuk umumnya adalah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, untuk fungsi kuadrat berarti nanti fungsinya berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, ini ada syaratnya sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu a, b, dan c nya itu elemen bilangan real. Kemudian nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya. Bentuk umum ini bisa kita tulis juga seperti ini. Fx-nya kita ganti dengan y ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, nih. Tuh ya, fx bisa kita ganti dengan y. X itu variabel bebas. Ya, kemudian y ini itu adalah variabel terikat. Ya. Nah, kalau fungsi ini kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, itu nanti gambarnya itu berbentuk parabola simetris ya. Nanti ketika kita akan membuat grafik fungsi persamaan grafik fungsi kuadrat, itu grafiknya berbentuk parabola. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menggambarnya, begitu kan. Kalau kita sudah tahu definisinya, kemudian nilai fx ini bisa kita ganti dengan y, sedangkan y itu adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Bagaimana sih cara menggambarnya? Nah, di sini ya. Cara menggambarnya itu ada beberapa langkah. Cara menggambar persamaan kuadrat. Yang pertama itu kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x ya. Yang pertama kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x. Kita cari dulu titik potongnya ada di mana. Caranya itu seperti apa ya. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x ini bisa kita cari dengan merubah y-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu x, y ini ya, y ini itu kita ganti 0, berarti menjadi persamaan kuadrat ya, menjadi persamaan kuadrat seperti materi yang sebelumnya. Berarti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 begitu. Kemudian setelah mencari titik potong terhadap sumbu x, yang kedua kita cari titik potong terhadap sumbu y.
Kebalikannya yang atas, kalau titik potong terhadap sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu nilai X-nya sama dengan 0. Ya, tinggal dibalik saja ini. Jangan sampai keliru. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal disubstitusikan ke persamaan ini nanti ya. Kemudian setelah titik potong terhadap sumbu X ketemu, titik potong terhadap sumbu Y ketemu, kemudian kita tentukan sumbu simetrinya. Ya. Kita tentukan sumbu simetrinya. Kemudian selain menentukan sumbu simetri, juga menentukan koordinat titik balik. Mencari persamaan sumbu simetrinya itu bagaimana? Nih, untuk persamaan sumbu simetri itu kita mencarinya nilai X-nya sama dengan min B per 2A ya. Ini untuk sumbu simetri. Nah, untuk koordinat titik baliknya seperti apa? Untuk koordinat titik balik itu ini ya, min B per 2A atau nilai X-nya ini, koma min D per 4A. Ya, ini ya. Jadi sumbu simetrinya ini, koordinat titik baliknya min B per 2A, min D per 4A. Kemudian yang terakhir kita tulis di bawahnya sini. Kita menentukan beberapa titik bantu lainnya ya. Menentukan titik bantu. Untuk menentukan titik bantu ini opsional ya, jika diperlukan. Kalau tidak memerlukan titik bantu ya tidak usah ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti caranya kita mengambil sembarang nilai X elemen R, kemudian kita substitusikan ke persamaan ya. Misalkan nilai X-nya 0 ya, kemudian 0 itu disubstitusikan ke fungsi kuadrat, atau kita ambil X-nya 1 kita substitusikan ke fungsinya gitu ya. Supaya mudah, langsung kita ke contoh. Contohnya gambarkan grafik fungsi. Gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 ya. Y ini nilai sama dengan Fx ya. Nah, ini. Jadi jangan bingung. Nah, kita gambar ya. Langkah yang pertama itu apa tadi? Kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X berarti nilai Y-nya adalah 0. Nih. Langkah yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X. Nilai Y-nya 0. Kita substitusikan ke persamaan tadi. Ya. Berarti Y ini ya, Y-nya ini kita ganti dengan 0. Sehingga menjadi ya, ini kita tulis dulu
Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Y nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5 gitu ya. Kemudian materi sebelumnya jangan sampai lupa kita faktorkan ya. X kemudian X ya. Di sini berapa ya kan ya, berarti yang di jumlah hasilnya min 4 dikalikan hasilnya min 5 ya. Angka berapa yang dikalikan hasilnya min 5? 1 kali 5. Kemudian berapa lagi? Sudah ya, cuma 1 kali 5 saja. Biar menjadi min. Berarti di sini min, di sini plus atau sebaliknya. Atau sini plus, di sini min 5. Nah, nanti yang dijumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, ini coba dijumlahkan hasilnya, dijumlahkan hasilnya min 4. Ini ada minnya. Ini kalau dijumlah, ya ini kan dikali hasilnya min 5, sudah benar. Dijumlah hasilnya positif 4. Kalau yang ini 1 plus min 5, min 4. Berarti yang pertama adalah positif 1, yang kedua adalah min 5. Berarti di sini min 5. X min 5 ya. Kemudian kita cari nilai X-nya. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1, X sama dengan 5 ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X nya adalah titik potong sumbu X sama dengan ini ya, min 1,0 dan ini 5,0 ya, X nya 5, Y nya kan 0. Ini X nya min 1, Y nya 0. Jadi min 1,0 dan 5,0 gitu. Setelah titik potong terhadap sumbu X sudah, kemudian langkah yang kedua apa? Kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y apa syaratnya? Jadi berarti yang pertama kita cari, tulis di sini ya, titik potong terhadap sumbu X. Nah, kemudian di sini yang kedua kita cari titik potong terhadap sumbu Y ya. Titik potong terhadap sumbu Y itu nilai X nya sama dengan 0. Substitusikan ke sini ya, ke soal ini. Berarti di sini soalnya kita tulis ulang, X kuadrat min 4X min 5. X nya kita ganti dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Y sama dengan 0 kurangi 0. Nah, Y nya sama dengan min 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 5. Kemudian langkah yang ketiga kita mencari titik balik ya, dan sumbu simetrinya, yaitu dengan cara untuk sumbu simetrinya itu adalah min B per 2A, untuk titik baliknya min B per 2A, min D per 4A. Ya, di sini kita di sheet berikutnya ya. Di sini langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri
Itu rumusnya min B per 2A sama dengan min B nya berapa? B nya min 4, A nya 1. Min 4, A nya 1 sama dengan 4. 2A ini ya, 2 kali A 2 kali 1. Nah, berarti 4 per 2 maaf ya. Kemudian koordinat titik baliknya kan ini ya, min B per 2A, min D per 4A. Nah ini min B per 2A sudah ketemu 2, berarti kita cari yang min D per 4A. Kita cari min D per 4A nya. Min D per 4A. Ya, D itu rumusnya apa kemarin? Determinan B kuadrat min 4 AC per 4A. Substitusikan B nya adalah min 4, berarti min 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali C nya adalah min 5. Min 5 per 4 kali 1 sama dengan min 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 1 kali min 5 plus 20 ya. Ini kan 4 kali 1 4 kali min 5 min 20. Min 20 ketemu ini ya, plus 20. Nah, di sini kurang min ini. Ya, harus teliti ya ketika mengerjakan. Ini kan D sama dengan ini min D per 4A. Min di sini ya, di sini min. Nah, plus 20 per 4. Ini min lagi sama dengan 36 min 36 per 4. Itu nilainya sama dengan min 9 ya. Jadi min B per 2A itu kita tulis dengan X, kemudian min D per 4A kita tulis dengan Y gitu ya. Kemudian kita cari titik bantunya. Misalkan kita ambil nilai X sama dengan 1 bebas ini ya, kalian mau ambil berapa. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 ya tadi ya. Substitusikan Y sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 min 5. Y sama dengan 1 kuadrat min 4 min 5. Y sama dengan min 9 min 8. Jadi titik bantunya X nya 1, X nya 1, Y nya 8 min 8, 1, min 8. Ini titik bantunya.
ya. Setelah itu kita gambar ya, kita gambar koordinat kartesiusnya. Nah, supaya bagus kita buat yang grid, terus kita gambar ya sumbu X dan sumbu Y. Kita buat pol sekalian ya. Nah, begini. Ini adalah X dan di sini Y. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam nilai-nilai yang tadi kita cari ke dalam koordinat kartesius ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, tadi titik potong terhadap sumbu X. Yang pertama titik potong terhadap sumbu X, nilainya adalah min 1,0 dan 5,0. Min 1,0 dan 5,0. Min 1 di sini ya. Min 1,0 itu berarti titiknya di sini, dan 5,0 titiknya di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 5. X-nya 0, Y-nya min 5. X-nya 0, Y-nya min 5 sini ya. Nah, ini sudah titik potong terhadap sumbu X ini, titik potong terhadap sumbu Y ini. Kemudian koordinat titik baliknya. Nih ya. Koordinat titik baliknya adalah 2, min 9. Nih koordinat titik baliknya ya. Min B per 2A nya adalah 2, dan min D per 4A nya adalah min 9. 2, min 9. Titiknya di mana? X nya 2, Y nya min 9. Berarti ini kurang ya. Warna biru min 9. Ini min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. 2, min 9. Di sini titiknya pakai merah. Ya. Kemudian sumbu simetrinya adalah di 2. Ya, sumbu simetrinya di 2 berarti di sini nih. Ini sumbu simetri. Tadi kan kita sudah mencari sumbu simetrinya di 2 ini. Berarti ini sebagai sumbu simetri. Ini yang kuning sebagai sumbu simetri ini. Sumbu simetri itu sumbu yang ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian koordinat titik bantunya adalah 1, min 8.
sebagai bantuan saja untuk menggambar. 1, min 8, X nya 1, Y nya 8, X nya 1, 8 sini ya. Karena simetri nanti berarti garisnya ke sini parabolanya. Nah, sama. Kalau sudah, tinggal kita tarik ini garisnya. Nah, berarti dari sini ya. Set. Kasih warna apa ini? Hitam. Ya. Dari sini min 1. Ya, melewati garis koordinat titik bantu tadi, kemudian titik balik. Nah, ini simetri dari titik bantu yang ini sini, kemudian lanjut ke titik potong terhadap sumbu X ya. Ini jadi parabolanya gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Gambar grafiknya seperti ini. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh berikutnya kita di video selanjutnya ya, karena ini durasinya sudah mulai panjang. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jika masih bingung silahkan ditanyakan. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.